sampingnya Mas Albi. Teman-teman, kajian ini langsung cerita ya. Cerita tentang seorang anak namanya Ahmad. Ahmad tinggalnya di Palestina. Ahmad punya cita-cita mau jadi orang hebat, mau jadi orang cerdas, mau sekolah yang rajin, mau sekolah yang semangat. Kemudian Ahmad sedang tertidur, ayahnya mengusap kepalanya Ahmad, ibunya mengusap kepalanya Ahmad. Lalu ayah dan ibunya keluar dari rumahnya. Kemudian Ahmad lagi tertidur, ayahnya dan ibunya sedang keluar. Tiba-tiba bom dilemparkan ke sebuah gedung. Gedung itu hancur. Di bawahnya ada siapa? Ada ayah dan ibunya Ahmad lagi berjalan. Mereka tertimpa reruntuhan. Lalu kemudian Ahmad terbangun dari tidurnya karena terdengar suara beduk, suara ayam. Dan kemudian Ahmad terbangun. Ahmad sambil melihat kiri kanan. Wah, sudah pagi, kok tidak ada yang membangunkan aku? Ayah kemana ya? Ibu juga tidak ada. Mereka biasanya membangunkan aku. Lalu dia panggil ayahnya. Ayah, ibu, mereka semuanya di mana? Kok mereka tidak ada? Ayah. Lalu dia keluar dari kamarnya. Ketika dia keluar, biasanya depan pintu kamarnya ada ayah dan ibunya sedang berdiri. Tapi pagi hari itu Ahmad tidak melihat wajah ayahnya dan ibunya. Lalu kemudian dia berlari ke dapur. Biasanya ibunya sedang memasak sarapan untuk ayah dan Ahmad. Pagi hari itu Ahmad tidak melihat wajah ibunya. Dia panggil, ibu, ibu kemana? Kok ibu tidak ada? Lalu dia berlari ke ruang tamu. Biasanya ayahnya sudah pakai peci, baju koko, kain sarung, berangkat sholat subuh. Tapi pagi hari itu Ahmad tidak melihat ayahnya. Kemudian Ahmad panggil lagi, ayah, ibu, mereka kemana ya? Kok mereka tidak ada? Lalu Ahmad keluar dari rumahnya. Ketika Ahmad mau keluar, dia lihat ada sepatu warnanya merah, sepatu pemberian ayahnya dan ibunya. Ketika sekolahnya rajin, ketika sekolahnya berprestasi, ketika bangun tidurnya nggak nangis, terus nggak nakal, nggak main handphone, Ahmad dikasih hadiah sepatu yang bagus sama ayahnya. Lalu dia keluar dari rumahnya. Lalu ketika dia berjalan, dia panggil ayahnya, ayah, ibu, mereka semuanya kemana? Kok mereka tidak ada? Ayah. Lalu ada seorang paman lewat depan Ahmad. Dipanggil sama Ahmad. Paman, paman ayahku tidak? Ayah sama ibuku. Makasih ya paman. Berikan makan dan minuman. Ada anak-anak yang menangis karena ayah dan ibunya sudah berada di surga. Ada anak yang menangis, tangannya terkena lemparan bom, kakinya terkena senjata. Lalu Ahmad terbangun dan memegang perutnya yang terasa sakit. Lalu sang paman datang membawa makanan. Lalu paman berkata dengan lemah lembut, apa kata paman? Anak kecil, siapa nama kamu? Namaku Ahmad paman. Nama yang bagus. Paman, paman ayahku tidak? Ayah sama ibu aku paman. Aku mau ketemu ibu, aku mau ketemu ayah. Pas bangun tidur, aku belum melihat wajah ibuku dan ayahku. Lalu kemudian, siapa nama ayahmu? Nama ayahku Abu Bakar, nama ibuku Siti Sarah. Baik, nanti paman cari di mana ayah dan ibumu berada. Makan dulu Ahmad. Makasih paman. Ahmad makan rotinya. Paman mengambilkan air, minum dulu Ahmad. Makasih paman. Diminum airnya. Lalu sang paman keluar dari tenda pengungsian mencari ayah dan ibunya Ahmad. Ketika sang paman berlari, lalu sang paman melihat ada bangunan yang baru runtuh. Ternyata di bawahnya ada dua jenazah yang dibungkus dengan kain warna putih, ditutup dengan bendera Palestina. Jenazah itu bertuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian jenazah itu namanya Abu Bakar dan Siti Sarah. Ternyata ayah dan ibunya Ahmad. Lalu sang paman melihat bahwa ini adalah ayah dan ibunya Ahmad. Sang paman berlari ke tenda pengungsian. Lalu kemudian Ahmad melihat. Lalu Ahmad berkata, itu paman, pasti paman ketemu ayah, pasti paman ketemu ibu. Paman, sini paman, di mana ayah, di mana ibu, sini paman. Lalu kemudian sang paman mendekati Ahmad dan berkata dengan lemah lembut, Ahmad,
Kamu tahu surga? Tahu paman? Surga ada tempat untuk orang-orang yang baik. Surga ada tempat untuk orang-orang yang mau berjuang. Surga ada tempat untuk orang-orang yang selalu semangat. Lalu kemudian kamu hebat Ahmad. Makasih paman yang ngajarin ayah, ibu, dan guru-guru aku di sekolah. Paman tadi lihat ayah, paman lihat ibu. Ahmad, ayah dan ibumu di mana mereka? Ayah dan ibumu sudah berada di surganya Allah. Lalu kemudian apa kata Ahmad? Paman, Ahmad tidak menangis, Ahmad tidak bersedih. Ayah, ibu sudah di surganya Allah. Iya. Paman boleh nggak Ahmad mau lihat wajah ibu yang terakhir kali? Ahmad mau mandang wajah ibu. Ahmad dilahirkan sama ibu, Ahmad dibesarkan sama ibu. Ketika Ahmad dalam perut ibu, Ahmad disayang-sayang kata ibu. Lalu ketika Ahmad lahir, Ahmad digendong, kepalanya diusap. Ibu sambil bilang, ibu sayang sekali sama Ahmad. Boleh nggak Ahmad mau lihat wajah ibu? Ahmad mau cium tangan ibu, Ahmad mau peluk ibu, Ahmad mau minta maaf sama ibu. Boleh nggak paman? Ahmad, tapi di sana banyak senjata, banyak lemparan, banyak rudal-rudal. Tapi Ahmad mau ketemu ayah, ayah yang bekerja untuk Ahmad siang dan malam, ayah yang sayang sama Ahmad. Boleh nggak Ahmad mau lihat ayah dan ibu? Boleh Ahmad. Lalu diajak sama sang paman untuk melihat ayah dan ibunya Ahmad. Lalu ketika berjalan, lalu Ahmad berhenti. Di depannya ada 2 jenazah. Ahmad berhenti, lalu Ahmad meneteskan air mata. Lalu Ahmad memandang wajah dan ibunya dan berkata, ibu, terima kasih ibu sudah membesarkan Ahmad. Ibu sekarang sudah bahagia di surga. Ibu, maafin Ahmad. Ahmad pernah marah sama ibu. Ahmad pernah mukul ibu. Ahmad pernah berkata kasar. Ahmad pernah bohong. Ibu, terima kasih ibu sudah mengajarkan Ahmad berbicara, mengajarkan Ahmad berjalan, sudah sayang sama Ahmad. Lalu kemudian dia bilang sama ayah, ayah, terima kasih ayah. Ayah sudah menjadi ayah yang terbaik. Ahmad akan selalu menjadi orang baik yang suka menolong orang lain. Lalu kemudian dia angkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ayah ke dalam surgamu ya Allah. Berikanlah ibu tempat yang terbaik di surgamu ya Allah. Kumpulkanlah Ahmad, ayah dan ibu nanti di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu dia usap wajahnya. Lalu kemudian Ahmad meninggalkan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya dimakamkan secara massal di mana? Di Gaza, Palestina. Teman-teman, itulah cerita kajian nih teman-teman, tentang seorang anak yang tinggal di mana? Di Palestina. Kita tinggalnya di mana? Di Indonesia. Berarti kita harus selalu bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Karena pulang nanti kita masih bisa melihat wajah keluarga kita, wajah ayah, wajah ibu, ya, masih bisa memandang wajah kakak dan adik kita, kakek kita, nenek kita. Nanti kita cium tangannya, kita peluk, kita minta maaf sama mereka agar besar nanti keberkahan hadir di setiap langkah kita. Teman-teman, baiklah teman-teman, alhamdulillah Kak Jani senang bisa hadir di sini bertemu dengan guru-guru yang hebat, bertemu dengan ayah bunda. Mau hadiah boleh nanti sama guru-gurunya ya. Kak Jani dari tim Q2 Indonesia bersama Ustadz Indra mengucapkan terima kasih dan